Oke guys, kita lanjut part ketiganya ya kan. Part ketiga mengenai 3D model di website ya kan. Sekarang kita masuk ke part 3, kita akan bahas mengenai GLTF ya kan. Nah, kita akan banyak nih guys di sini guys. Kita masuk ke desktopnya guys, oke. Nah, ini sama ya, Reactive Fiber, loading model, tapi sekarang kita pengen ngeloading GLTF. Again guys, kalau di web, gue tuh udah beberapa model yang gue coba dan gue lebih prefer di GLTF. Nah, kita demoin guys ya. Jadi, yang pertama adalah kita clone dulu aja guys. Jadi si FBX ini kita duplicate. Kita duplicate menjadi GLTF. Oke, jadi di model kita punya dua, ada GLTF sama ada FBX. Tapi kita masuk ke GLTF. Selesai guys, udah tutorialnya. Enggak lah ya kan. Nah, ini kan kita masih baru nge-clone nih guys. Ini kan actually modelnya itu masih menggunakan FBX. Nah, sekarang kita pengen ngeload model itu menggunakan GLTF, oke? Kita lihat GLTF, loading GLTF. Oke, dia pakai GLTF loader, guys. Oke, dia pakai GLTF loader. Nah, dia pakai use loader GLTF. It's model sample.gltf. Oke, kita lihat, kita refresh. Wait, ada yang salah. Karena kalau misalkan di GLTF itu guys, kita mesti ngerender scene-nya. Berarti di sini, oh dia ganti gltf.scene. Oke, kita reload guys. Jadi canvasnya, stagingnya, orbital controlnya masih sama seperti yang di FBX. Lihat di part keduanya ya kan. Nah, no Drocolodor. Ini gue juga sebenarnya kurang suka nih pakai folder ini nih. Coba kalau di dia pakai apa nih? View. Dia pakai tuh langsung guys, use GLTF gitu loh maksud gua. Nah, set use GLTF langsung nama filenya. Oke, nah dia udah masuk nih guys. Nah, tapi kenapa dia warnanya putih doang? Kita refresh lagi. Oke, nah sampai sini udah keluar dulu nih si modelnya ya kan. Tapi kita coba lihat guys ya. Coba kita lihat. Kayaknya karena materialnya belum masuk nih guys. Primitive GFTF loader. Set. Ya. Oke. Nah. Ini dulu deh. Coba kalau kita pakai ini. Ternyata nggak ngaruh nih pakai props di sini karena kita nggak parsing something ke mereka. Coba kalau dia pakai mesh guys. Oke. Nah ini guys, dia udah kerender nih guys sepatunya guys. Kita masih menggunakan cara ngerendernya sama seperti yang ada di FBX sebelumnya. Nah, apa yang membedakan? Nah, ini kita masuk sini dulu guys ya. Jadi kalau misalkan GLTF ini kita lock, kita mau lihat dalam hasil GLTF ini. Kalau kita inspect guys, nah dia ada sama tadi animation ya, cuma si sepatu ini nggak ada animationnya, oke? Nah, tapi yang menarik adalah di sini dia ada material dan dia ada nodes guys, ada nodes, ya kan? Nah, nodes ini adalah potongan-potongannya guys. Jadi di slicing gitu guys. Nah, di sini kita langsung render dia sebagai utuh satu satuan guys. Tapi kalau misalkan di GLTF, karena nantinya pun di project itu kita akan render mereka satu satuan guys, tidak semuanya. Nah, ini kita bisa copy paste dari sini aja nih. Nah, kita bisa copy paste dari sini aja. Oke, coba kita refresh lagi.
Oh, karena dia langsung ini ya. Jadi dia langsung cuman ngambil ini ya, kalau gua undo ya. Kalau gua undo, gua inspect. Nah, ini kan dia langsung ada nodes, ada material ya kan. Jadi gua langsung nangkep. Nah, gua langsung nangkep yang material sama nodesnya aja. Yang lainnya gua skip ya kan. Nah, langsung di bawahnya gua render ini guys. Oke, gua refresh. GLTF not defined karena udah nggak ada GLTF-nya. Color is not defined. Jadi kalau di dalam sini nih, di dalam sini color itu dia ngambil dari parentnya guys. Oke, parentnya itu adalah ini. Jadi ketika dia manggil model shoe, ini kan sebenarnya model ya kan. Model shoe dia akan kirimkan color sama position. Nah, ini bisa kita baca dulu deh. Nah, jadi colornya kita terima di sini. Tree is not defined. Kenapa tree is not defined? Oh, okay. Set. Nah, ini sepatunya udah jadi. Oh, tetap ya colornya nggak keluar ya. Kenapa colornya nggak keluar? Coba kita pakai color ini. Color tomato, color shoe. Shoe-nya 5 colornya masuk ke sini. Oke. Kita perlu coba back shadow dalam stage position color tomato, suspend canvas. Sebenarnya nggak ngaruh. Jadi gue juga jujur belum begitu jago guys ya kan. Jadi kenapa colornya nggak keluar guys? Kenapa color gua nggak keluar? Kalau kita kasih back shadow, ini di luar suspense. Kenapa color gua nggak keluar? Kenapa color gua keluar? Model console color. Oh, colornya nggak ke parsing guys. Kenapa color gua nggak ke parsing? Color masuk ke sana, color ini GLTF console color positif. Kenapa color gua keluar? Coba ya, ini kita dia udah keluar sana ya. Sebenarnya kita nggak butuh ini, jadi kita juga nggak butuh ini sebenarnya. Jadi biar nggak membingungkan guys, karena gue juga tuh awal-awal tuh bingung sama parameter-parameter yang sebenarnya nggak perlu ada di sana. Oke, nah model color tomato, kenapa dia nggak terima parameter guys ya? Oh, dia masih yang gua, kenapa dia ke FBX larinya? Oh, bangkai.
Oh bangkai, salah gue guys. Salah gue guys. Jadi yang gue ubah itu adalah yang di sana. Tidak sih yang di GLTF. Nah, Gindang bos. Gindang bos. Oke, jadi kalau kita kasih blue, nah dia berubah jadi blue. Oke, nah di GLTF seperti itu guys. Jadi di GLTF, jadi kan sebenarnya kalau kita tadi render semua nih, di dalam itu dia ada node sama ada material gitu kan. Nah kita bisa ngerender per nodesnya guys. Jadi ini nih kalau misalnya kita lihat nih, ini adalah node shoe, nodes shoe ya kan. Jadi nodes yang shoe tapi dia ngambil yang geometrinya. Nah ini kalau kita, ini gue taruh satu set ya. Kalau gue taruh satu side, ini kalau kita hilangin nih guys. Nah si talinya hilang guys. Jadi ini dia yang ini adalah mesh untuk merender talinya. Oke, kalau gue show lagi, gue refresh. Talinya masuk guys. Nah, yang ini adalah bodi sepatunya kalau nggak salah nih ya. Bodi sepatunya. Kulit seperti itu loh. Nah, tuh kulitnya hilang guys. Oke. Nah, jadi dia bisa dirender satuan guys. Oke. Nah, ini tadi apa yang kita hide nih? Oke, pasti ada something yang ke hide lah ya. Nah, karena dia dari satuan guys, kita bisa override color guys. Sama seperti contohnya nih ya. Sama seperti contohnya kita bisa override colornya. Misalnya kita mau ganti color stripe-nya nih. Stripe itu yang mana ya? Salah, bukan yang itu. Nah, ini berarti kan soul. Nah, kita bisa bilang seperti ini nih. Dia mana tadi soulnya? Nah, ini kita bisa kasih ID guys. ID stripe. Name. Kita bisa kasih name guys. Oke, itu name adalah stripe. Nah, bukan nyari itu. Gue mau nyari. Nah, ini name-nya adalah soul. Oh, yang ini ya. Bukan juga. Ini tadi ini kan udah gue tanda ini stripe-nya. Nah, oke. Nah, kita masukin dia guys, si soul-nya ke dalam sini. Kita pakai misalnya material. Nah, tapi ini adalah ke shoe 4-nya. Jadi, nah ini lu bilang sama yang bikin modelnya, ini bisa di rename guys. Ketika lagi create modelnya, ini jangan pakai number, bilang aja di sini nodes-nya adalah nodes yang soul misalnya gitu kan. Jadi kita juga gampang, di material adalah soul, material oke. Nah, colornya kita bisa ganti. Nah, oke. Jadi kita bisa ganti-ganti color di sini guys. Yellow double L. Nah, sekarang kita bisa bikin di sini misalnya color dot, kayaknya otomatis gede sih, kesel dah. Color dot soul. Nah, ini kita bisa bilang color dot body. Oke. Nah, color di sini body adalah blue. Oke. Soul adalah red. Nah, dari mana tuh? Color soul. Nah, yang ini juga sama guys. Ini juga sama. Ini kita udah nggak pakai. Ini name-nya adalah stripe. Oke, ini adalah shoe 5 geometri.
Oke, nah jadi dia di override nih guys. Jadi harusnya kalau mesh itu ada geometrinya, jadi ada fisik X, Y, Z-nya adalah untuk menggambarkan mesh-nya, sama ada material yang mana gitu kan. Nah ini kan dia menggunakan material bawaan dari modelnya kan. Nah, di sini dia nggak pakai modelnya guys. Dia nggak pakai materialnya di override dengan menggunakan mesh standar material guys. Oke, di override. Nah dengan menggunakan color. Nah berarti di sini adalah colornya color stripe. Color stripe. Nah ini again guys ya, ini sejauh mata gue memandang guys, kayaknya ini kita nggak bisa melakukan hal semacam ini kalau dia pakai FBX. Oke, ini adalah color stripe. Nah, gitu guys. Oke. Nah, di sini kita bisa coba pakai color picker ya. Kita pakai color picker, kita bikin dia orange. Nah, apa namanya? Di sini lo bisa bikin kayak color picker untuk bikin custom bisa bikin custom color. Nanti di sini juga lo bisa bilang sama orang desainernya, minta dibikinin 3D shape atau 3D mesh baru. Stripe-nya bentuknya misalnya love gitu. Yang ditempel ke dalam fotonya. Nah, kira-kira itu guys tutorial mengenai GLTF. Jadi kalau misalkan menggunakan GLTF, ini kita bisa kita bisa mainkan per nodesnya guys, per nodesnya. Oke, nah again mungkin sih penekanan gue adalah nodes sama kali ini adalah tadi gue bilang encodingnya di dalam GLTF. Jadi lo mau file GLTF apapun harusnya ada objek nodes sama ada objek materials. Oke, nah ini pun kita gampang guys, kita bisa reuse position, kita bisa reuse komponennya. Nah itu ada 2 sepatunya tuh. Gue nggak mau sono, mau sebelah-sebelahan. Nah caranya mirror gimana guys? Caranya mirror itu berarti kita -1 ya. Mirror -1. Mana caranya mirror ya? Caranya mirror, oh dia di scale -1. Dah tebal sepatu gua. Yang bikin dia mirror tuh apa ya? Oh, setelah di mirror ditebalikin sepatunya guys. Jadi di mirror, di inverse terus kemudian dia di rotate terbalik supaya dia bisa gambar satu kiri kanan ya kan. Nah ini kita kasih dia kurang jauh nih guys, berarti di sini kita kasih dia -2. Kebanyakan 5 1.2. Guys, biar sepatunya agak melencek ya kan, kita bisa bikin sepatu ini kiri kanan beda guys warnanya guys. Nah ini buat yang mau usaha sepatu nih, ya iyalah ya kan, yang mau usaha sepatu bisa menggunakan seperti itu. Gitu guys. Oke, mungkin itu tutorial mengenai GLTF. Oke, tutorial mengenai GLTF. Semoga bisa memberikan inspirasi buat teman-teman yang mau usaha sepatu, ya kan? Kalau yang ingin tanyakan silahkan komen di bawah. Lanjut ke part-partnya, kita akan bahas sedikit mengenai animasi untuk GLTF. Thank you.